SD dengan NIM 221458. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran dan dampak teknologi informasi dan komunikasi, mata kuliah dasar teknologi informasi dan komunikasi, dosen pengampu Bapak Dwi Jil Ikrom MPD. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sudah mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat. Sebagai gambaran mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat, kita di bawah ini diberikan beberapa contoh, yaitu contoh-contoh manfaat teknologi dan informasi. Yang pertama, di bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan memiliki sejarah yang cukup panjang. Inisiatif menyelenggarakan siaran radio pendidikan dan televisi pendidikan sebagai upaya melakukan penyebaran informasi ke satuan-satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, pengguna internet dan intranet telah mampu menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya sebagai bagian dari tuntunan masyarakat. Penerapan e-government di instansi pemerintah dapat meningkatkan transparansi kegiatan pemerintah dalam rangkai membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa. Yang ketiga yaitu di bidang keuangan dan perbankan. Di bidang keuangan dan perbankan, para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar, telah banyak memanfaatkan layanan perbankan modern. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi telah diterapkan untuk transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking yaitu antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, kemajuan teknologi informasi yang cepat dapat memudahkan komunikasi antara satu tempat dan tempat yang lain. Dengan adanya internet, kita dapat menjangkau wilayah yang lebih jauh di semua belahan dunia. Sebagai contoh dalam berjualan, kita dapat mempromosikan produk kita ke seluruh Indonesia atau bahkan mancanegara dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan cara promosi tradisional. Selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran itu, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruangan kelas ke mobilitas di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Selanjutnya yaitu di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar, smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Teknologi informasi dan komunikasi dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. Selanjutnya di bidang transportasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang transportasi misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Selanjutnya, di bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Hal ini membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapannya. Selanjutnya di bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce.
Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet, e-commerce, memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Selanjutnya di bidang perbankan. Salah satu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi perbankan adalah fitur internet banking. Kini nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel. Dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi bagi kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Laman Rumah Belajar Kemendikbud menyatakan beberapa hal ini dapat menjadi efek samping dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah contoh-contoh dari dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ada yang disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, pengadaan tanpa seizin membuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Selanjutnya yaitu kejahatan siber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan siber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Contoh selanjutnya yaitu pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Namun, sebagai negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi dan komunikasi guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Selanjutnya yaitu penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu dalam bidang kesehatan. Manfaat teknologi informasi yang pertama bisa kamu rasakan dalam bidang kesehatan. Bisa dibilang teknologi amat sangat berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasiennya hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatannya juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi juga bisa kamu rasakan dalam bidang pendidikan yang bisa sangat membantu proses belajar mengajar, seperti yang sudah pernah kamu rasakan. Kegiatan belajar mengajar tak jauh-jauh dari peran buku. Semua hal yang kamu tuliskan untuk keperluan referensi, bahan ajar, dan pembuatan tugas-tugas sekolah bersumber dari buku. Yang ketiga yaitu dalam telekomunikasi. Manfaat teknologi informasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dunia telekomunikasi. Jika dulunya kamu hanya bisa berkomunikasi dari mulut ke mulut, yang kadang membuat informasi yang disampaikan dari orang ke orang bisa jadi berbeda. Namun kini kamu bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang lebih mudah. Yang keempat yaitu dalam dunia bisnis. Manfaat teknologi informasi berikutnya bisa juga kamu rasakan dalam dunia bisnis. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis tentunya sangat merasakan manfaat teknologi informasi yang terus berkembang. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemanfaatannya hendaknya disari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
estetika, etika, dan kearifan para pemakainya. Hanya pengembangan nilai-nilai seperti itu, dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, dapat dimanfaatkan terutama bagi generasi muda yang masih dalam masa pertumbuhan dan pencarian identitas diri. Sebelum menutup presentasi ini, saya ada pantun, yaitu jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli God Time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.